koordinator dari Partai Golkar, Pak Joko Sanofandi, sekretaris DPD Golkar sekaligus sekretaris tim Samanpai Kabupaten Halmahera Barat yang saya kasihi, tua-tua adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, bahkan hadirin sekalian yang saya hormati, pihak keamanan, Polri dan TNI yang selalu setia mengawal dan mengamankan saat agenda kampanye seperti ini yang sangat kami banggakan dan kami hargai. Saya tidak mengampanyekan visi misi kami. Visi misi nanti dijelaskan oleh Bapak Bupati. Visi, apa itu visi? Tahu visi? Visi itu pandangan ke depan, mimpi ke depan untuk mencapai sesuatu dan pandangan yang jauh, masih jauh ke depan. Ya, dari sini melihat pandangan kita ke depan. Bisa saja mimpi, ya. Jadi itu mimpi, visi. Tapi visi, misi adalah terapan dari visi. Visi, mimpi yang diwujudkan dalam kenyataan. Ya. Jadi visi misi itu akan nanti dijelaskan oleh Bupati kita. Saya yang pertama mau menyampaikan, kanker itu isu yang sedang berkembang, isu penyesatan, isu penghujatan, pembohongan, dan pelecehan. Tadi isu terakhir saya bersama Bapak Paulus ADTG dengan satu teman lagi di atas mobil menuju ke Purniti. Telepon masuk dari 3 orang menyampaikan isu yang merusak keutuhan, mau merusak persatuan dan kesatuan, isu yang merusak toleransi, demokrasi, dan persatuan kita. Saya harap masyarakat yang ada di Tatawo ini, Karaudu, Tacici, dan Worat-Worat, kalau dengar isu seperti itu, jangan percaya. Tapi sebaiknya lapor ke pihak yang berwenang supaya mereka diamankan. Siapa yang bilang itu, tulis namanya, foto dia, dan lapor, sebab itu akan merusak. Sisa 7 minggu, 6 minggu lebih lagi, nasib daerah ini kita tentukan. Jangan karena isu itu kita rusak sebelum tanggal 9 Desember. Sebagai orang tua, saya tidak bicara calon wakil ketua bupati. Sebagai orang tua, sebagai pendeta, saya mengingatkan, jaga perasaan sesama kita, ya. Jaga hubungan persaudaraan kita dengan semua orang yang dipertemukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Terutama jaga hubungan antar golongan dan sesama kita. Isu terakhir yang saya terima tadi ditelepon oleh 3 orang. Mereka katakan kalau bupati kita terpilih 9 Desember, kalau bukan bupati orang Kristen, itu akan jadi kerusuhan. Ini kan pikiran-pikiran kuno, ya. Pikiran yang tidak boleh lagi disampaikan, diperdengarkan kepada masyarakat kita sekarang. Itu sudah harus kita kuburkan sejak tahun 99.
masih ada pikiran-pikiran. Kalau itu memang yang lahir dari pikiran seorang kandidat, maka kandidat itu kalau dia sampai menjadi pemimpin yang masyarakat pilih itu daerah kita ke depan hancur, bisa sangat berbahaya. Sangat berbahaya kalau kandidat-kandidat itu bisa Bapak Ibu pilih yang menjadi pemimpin kita. Sebagai tokoh agama saya mengingatkan, pikiran-pikiran warga jemaat, jauhi pikiran seperti itu. Terkutuk orang seperti itu. Terkutuk orang seperti itu yang berbicara dan berpikiran seperti itu. Tuhan dengar saya bilang ini, sebab merusak nurani dan masa depan daerah ini. Yang kedua, isu yang mengatakan bahwa Bapak Sekirmando memilih saya sebagai orang tua supaya dia bikin bodoh sama saya. Ini pikiran ini mereka mendidik. Berarti mereka kalau mereka jadi pimpinan dan mereka akan saling bikin bodoh dong punya wakil. Itu perasaan biasa yang kita katakan berarti kita pernah lakukan itu atau akan kita lakukan itu. Pasti akan ada di sekitar ini yang sudah dengar isu ini. Sebab sudah berjalan berapa bulan ini dan isu yang itu yang dikebar-gemborkan supaya mereka menang akibat isu itu. Ya. Kalau mau menang karena isu merusak ini, saya kira kita punya tujuan daerah ini pasti menuju kepada kehancuran. Jadi Bapak Ibu, saya berharap tinggal 6 minggu lebih, nasib daerah ini akan kita buktikan hasilnya setelah 9 Desember. Karena itu pilih yang betul, menentukan pilihan yang benar. Jangan karena isu, ya ini karena orang Kristen lebih banyak di Halbar jadi pilih bupatinya harus orang Kristen. Sebenarnya tidak apa-apa kalau memang itu yang Tuhan tentukan. Tapi jangan karena foto banyak jadi yang bukan Kristen belum bisa. Kasihan juga itu pikiran seperti itu. Dan kalau seorang tokoh masyarakat, seorang calon pemimpin daerah ini lalu berpikir seperti itu, saya bilang pikiran itu lebih baik dikutuki. Ya, rusak. Itu tadi malam saya katakan, itu Pascal Blaise dia bilang manusia itu punya 2 otak, itu benar. Dia ahli matematika dan fisika. Dia bilang otak manusia itu ada 2, satu di kepala dan satu di hati. Ya. Yang di kepala ini, otak yang di kepala ini rapuh karena dia hanya mampu melakukan apa yang dilihat oleh mata. Ya. Itu otak itu. Otak yang di kepala ini berpikir cerdas. Semua bisa dia lakukan, tapi hanya sebatas yang dapat dilihat oleh mata. Tapi otak yang di hati itu bersih karena dia dapat ditaklukkan dengan kehendak Tuhan. Jadi otak di hati ini dia taat pada 2 hal. Apa yang dilihat oleh mata dan apa yang tidak dilihat oleh mata. Yang tidak dilihat oleh mata itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hati itu yang bersih. Hati itu yang mengantar kita ke kotak suara tanggal 9 Desember yang akan datang. Kalau itu yang kita pakai, daerah ini ke depan akan lebih bagus. Akan lebih bagus kalau pakai hati yang bersih. Bukan hati yang suka membuat isu yang merusak. Pakailah hati yang bersih. Bagaimana supaya hati itu bersih? Berdoa. Berdoa ke Tuhan. Sebelum pilih di kotak sana, berdoa dulu di rumah. Ya. Minta Tuhan anugerahkan Roh Kudus merubah hidup, mengarahkan pikiran dan hati kami agar pilihan kami tepat sebagaimana Tuhan kehendaki. Itu pasti tidak salah pilih. Pasti tidak salah pilih.
Yang berikut, pendeta Pai itu jangan dipilih, sebab dia itu bukan tinggal di Halbar, bukan tinggal di Ibu, dia orang di luar baru datang kemari. Ya. Kasihan juga pendeta Pai kasih tinggal Halbar ini bukan karena perdidu, ya. Bukan piba koko dan bakeka. Saya kasih tinggal tugas, saya tinggal Halbar ini karena tugas negara dan tugas gereja. Tahun 99 kita terpilih di DPR Provinsi sampai dengan tahun 2004 ya, 2004, 5 tahun. Sudah sampai 2014 saya selesai masa bakti di DPRD. Gereja panggil pulang lagi karena masih kuat, ditugaskan lagi pegang jemaat di Galala 4 tahun lagi. 2018 saya dipensiunkan. Setelah pensiun ditarik lagi ke Sinode jadi ketua Badan Pertimbangan Sinode. Karena itu tidak mungkin saya pulang di Tuguis di satu kampung di sana. Lalu bilang karena tidak pernah ada di kampungnya tidak boleh mau dipilih, yang pilih dia. Yang kedua bilang dia so buka lagi orang terbaru, jangan pilih. Dia bilang terada orang ibu yang pilih. Omong kosong. Saya dan teman-teman belum turun. Kalau kami turun nanti kami cukur semua itu ibu di bawah. Kami akan cukur semua di sana. Don't dapat dia bersisa. Karena itu satu orang kasih biar, ibu itu kasih biar. Hari terakhir baru kami turun. Togere Batua sampai Podol itu akan cukur. Kalau ada yang dengar tim dari kandidat lain, mau didengar kasih tahu ini kandidat. Betul. Orang akan kuasai ibu, bukan orang lain. Betul. Pengalaman waktu kami calon DPR di Kabupaten Halbar ini waktu lalu, ada teman-teman yang satu partai piba kampanye bilang, jangan dipilih pendeta Pai. Dia suatu ada yang sakit-sakit kata. Do kampanye semua kampung. Akhir ke bawah saya suara paling banyak. Nah itu sekarang juga saya pastikan begitu. Jadi tidak usah terpengaruh kalau dia bilang pendeta Pai orang terkenal, pendeta Pai orang tidak pilih. Ya. Saya tidak sombong tidak, tapi saya 3 periode itu saya jadi anggota DPR 15 tahun, tidak ada tim. Saya tidak punya tim satupun. Cuma saya bisa punya istri berjalan dari rumah ke rumah. Setiap saat kami jalan kaki, ya, kita berjalan. Tapi karena berjalan dengan hati bersih, ya, kami disukai banyak orang. Sebab dalam politik itu ada 3 hal yang prinsip, 3 syarat. Yang pertama dikenal dulu. Ya. Orang yang mau dipilih harus dikenal dulu. Sebab karena mungkin kalau tidak dikenal, kalau disukai. Ya. Jadi dikenal dulu. Saya di Pak Sakir ini kalau orang terkenal tidak mungkin memilih. Ya Bapak Ibu kenal ke terhadap tahun 2? Kenal. Iya, mesti kenal dulu. Sesudah Bapak Ibu kenal, baru pasti suka. Ya. Jadi dikenal dulu, kemudian disukai. Ya. Kalau kenal dan suka, pasti dipercaya. Ya. Jadi 3 itu lagi. Nomor 3. Nomor 3, jadi 3 syarat itu orang yang mau jadi pemimpin dan dia dipilih itu ada 3 syarat itu. Dia dikenal orang baik. Dia dikenal orang memang cerdas, punya kemampuan, punya kapasitas dalam segala hal. Ya. Misalnya, kalau punya calon bupati sekarang, dari 4 kandidat pasangan ini, yang orang birokrasi murni cuma 1. Cuma 1 yang tahu birokrasi di pemerintahan. Itu semua politisi. Politisi itu bagus juga, tapi dia harus didampingi oleh seorang birokrasi yang mahir
mengatur strategi pemerintahan, kemasyarakatan, dan banyak hal lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 6 minggu lagi nasib Halmahera Barat itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jangan salah pilih. Saya ulangi, jangan salah pilih. Dan jangan terpengaruh karena isu yang tidak menguntungkan, tapi isu yang membodohi, isu yang merusak, ditambah lagi fitnah. Jadi Bapak Ibu, tua-tua adat, selidiki, telinga tajam, mata tajam, dengar, cari tahu, melihat, segera kalau dengar dan lihat, lapor di pihak yang berwajib. Orang ini jangan piara. Orang-orang berpikiran seperti itu jangan dipelihara. Kalau pelihara dibui bagus, jangan di kampung, akan merusak. Ya. Jadi saya antara kampanye, tapi saya mau bercerita karena memang saya tidak suka ada teman-teman yang mau jadi pemimpin di daerah ini mau hati seperti itu. Ya. Yang berikut, orang bilang pendeta tidak boleh bercalon. Pendeta bukan warga negara. Pendeta itu warga negara. Kalau pendeta itu ya tegutil sana kalau keluar di masyarakat, ya itu bukan warga negara tapi orang tegutil. Tapi keluarga masih ada yang di tegutil sana, tapi orang juga dihargai oleh pemerintah. Cuma tahu teman-teman kandidat yang tidak menghargai saya. Tapi tidak apa, orang yang dihina dan tidak dihargai justru dia akan dihargai dan dihormati di mata Tuhan. Ya. Amin. Amin. Iya kan? Tidak usah lagi balon saya tiup itu mau kasih tenggelam, bukan mau ke bawah tapi malah dia naik. Ya. Padahal itu tidak ada arti ya. Apalagi pendeta Paiso tua begini, cuma mau injak, saya kira tidak mungkin saya mau kan. Susah biar sapi tendang. Iya. Biar sapi tendang tertasorong. Jadi saya harap pilih baik-baik. Jangan sampai kau dapat lagi pemimpin yang lain, kau jadi sama dengan kau punya ini 5 tahun ini cuma bupati kerja satu pintu, wakilnya dilecehkan. Kerja satu pintu itu kan, satu pintu itu sah-sah. Tidak boleh 2 orang masuk, cuma 1 orang masuk. Bapak saya, baku pukul atau baku injak. Selama ini yang terjadi seperti itu. Kita orang 2 berpikir dan berharap untuk 2 masa depan setelah 9 Desember. Kami satu komando, tapi bukan satu pintu. Ya. Akan melaksanakan pemerintahan di 9 Desember ke sana, satu komando, tapi bukan satu pintu. Ya. Kami satu hati, satu pikiran, dan satu gerakan, dan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan siapa saja datang, kita berunding. Ya. Kita mau bikin apa daerah ini? Kita mau jadikan seperti apa daerah ini ke depan? Agar kita menikmati secara bersama-sama hasil pemerintahan di tengah masyarakat ini. Bukan dinikmati sekelompok orang. Ya. Kami tidak berpikir tahun 2 bupati dengan wakil akan jadi kontraktor. Kau tidak akan jadi kontraktor untuk mematikan kontraktor lokal kita. Tidak. Bakal orang 2 jadi bupati dan wakil konsol jadi kontraktor, habis sudah. Periode ini berjalan, baru bupati jadi kontraktor semua miskin semua, apalagi bupati dan wakilnya nanti kontraktor semua. Itu bahaya. Ya. Tidak boleh. Bupati dan wakil bupati itu pelayan masyarakat. Ya. Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani,
tapi aku datang untuk melayani. Dan kami berdua mau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau orang datang bikin foya, bikin tipu, bikin bodoh, balas isu yang merusak, merugikan, jangan pilih. Tong so tahu dong peforiki. Iya, betul. Jadi saya cuma ajak itu saja, ya. Pikiran-pikiran yang so tidak perlu kita pikirkan, tak usah dengar. Ya. Pak Bupati akan menyampaikan hal-hal yang lebih prinsip lagi, karena itu saya cuma kasih ingat itu. 6 minggu lagi nasib Halmahera Barat di tangan Bapak Ibu sekalian. Suka rusak ada di tangan Bapak Ibu. Mau baik dan senang juga ada di tangan Bapak Ibu. Karena itu kuncinya siapa yang Bapak Ibu yang terbaik. Pasti kita jadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Dengar Pak Bupati bicara. Satu kali lagi. Setuju? Setuju. Zaman PAI. Benar. Zaman PAI. Benar. Zaman PAI. Benar. Lanti. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi ingin kami pertegas bahwa pemimpin yang cerdas tidak disertai dengan moralitas yang baik maka akan membodohi. Pemimpin yang tegas tetapi tidak disertai dengan moralitas akan kasar. Oleh karena itu, dua pasangan ini bagi kami adalah pasangan yang paling ideal, yang punya kualitas sekaligus yang satu memiliki moral yang teruji. Setuju? Setuju. Baik. Oleh karena itu, mari orang sama-sama mendengarkan orasi politik Bupati kita. Kepada Bapak, kami persilakan. Tiga. Bundur padorang. Tapi apa? Sebelum saya salam, saya waktu ada niatan untuk mencalon, saya menyampaikan kepada istri saya, Ma, saya mau bercalon bupati. Ma itu bilang setara bisa, jangan ada calon lagi. Saya tanya bikin apa mau? Kita takut anak kawin lagi. Pas itu. Dua bilang tak bisa. Baku bujuk 7 hari 7 malam. Saya rayu padia luar biasa. Majalah mai saya polo padia semua. Baku rayu mau sekali saya mencalon bupati. Tapi mai itu bilang tak bisa. Saya minta ampun, bagaimana lagi dia ini? Tanya ulang lagi bagaimana? Tak ada. Biar anak terjadi bupati terapa-apa saja anak kawin lagi. Baku tawar, baku diskusi, mai tua bilang boleh, tapi ngana cari pendamping yang bukan sebagai wakil, tapi sebagai sosok orang tua yang bisa menasehati.
Saya baku cari lebih lama lagi. Cari A, cari B, cari C, semua saya cari. Dia di akhir ke bawah, saya teringat saya di kandidat di saat itu. Karena saat itu beliau dengan Iskandar saya tim. Dapatlah Paitua, saya lapor Maitua lagi. Ma, bagaimana kalau Paitua ini? Saya lihat dulu. Begitu dapat lihat, Maitua bilang pas, boleh. Jadi Maitua titipkan pasang di Paitua ini. Maitua titipkan pasang di Paitua. Noni petugas utama, nasihati saya di Paitua sampai Paitua dalam proses perjalanan jadi bupati, sampai akhir Paitua turun dari bupati, Paitua terselingkuh. Baik, terima kasih. Selamat malam buat semua. Malam. Malam. Salam. Damai di hati. Salam. Asal jangan damai di Gamtala. Pakai bundur besi. Terus kaget begitu dari tadi saya lihat macam suak-suakan. Kakak pendeta yang saya hormati, Ketua Fraksi serta anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang malam ini sebagai Curkam Jaman Pai yang saya hormati, tua-tua adat yang saya hormati dan saya banggakan, para tua-tua gereja, pengurus gereja yang saya muliakan, bapak-bapak aparat keamanan TNI Polri yang saya hormati, Bawaslu, PPL Desa yang saya hormati, tim Jaman Pai Kabupaten, tim Jaman Pai Tatawo, Tarawudu, Tacici, Urat-urat yang saya banggakan, Bapak Ibu simpatisan Jaman Pai yang sangat saya banggakan. Di sini berapa desa? 3. Berapa? 3. 3 ya? Ya. Teromode. Tarawudu, Tacici, Urat-urat 3. Tuh mau bicara apa lagi? Supas. Baik Bapak Ibu, saya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada orang Tarawudu, Tacici, Urat-urat yang belum kenal apa saya apa. Yang bilang bolong ini Amos. Saya saja kenal Amos. Amos bilang terkenal pas saya. Ini juga luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya dengan Pak Pendeta beserta keluarga kami hadir pada malam hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami berniat untuk bagaimana bisa menjadi Bupati Halmahera Barat. Kami hadir untuk menyampaikan sebuah niatan. Tong belum bicara dia bilang lain. Tong harus menyampaikan itu dulu. Karena kita orang di sini itu ada tua-tua gereja, ada pengurus gereja, dan ada juga tua-tua adat. Dalam konteks agama dan dalam konteks adat selalu diajarkan dengan persoalan etika. Jadi sebelum tong batabea jang tong balangka masuk, tong batabea dulu baru tong bisa masuk. Negara itu, daerah itu ada 3 yang menjadi tungku kehidupan. 3 ini ketika dia berdiri kokoh, yakin dan percaya
bahwa balangan itu dia akan mampu memasakkan sesuatu masakan yang paling enak. Tungku itu satu dia punya nama adat, tungku yang kedua dia punya nama agama, dan tungku yang ketiga itu dia punya nama pemerintah. 3 tungku ini kalau dia kokoh berdiri, itu balangan apa saja dia mampu memasakkan itu semua. Makanya hadir pada malam hari ini ada tokoh agama, ada tokoh adat, dan 2 tokoh ini akan bersandar kepada satu jenjang yang namanya jenjang pemerintahan, dan kita orang akan meletakkan 3 tungku itu di Kabupaten Halmahera Barat. Jangan tegang barang pigarap itu monitor tetap. Itu garap itu. Ketika ini hal yang rasional, ketika ini hal yang masuk akal, maka hal ini juga kita orang harus pakai dan sandarkan pada momentum ini. Kira-kira di antara 4 kandidat putra terbaik Halmahera Barat ini, yang kita orang sandarkan menjadi dasar 3 tungku tadi, ada pada posisi siapa? Saya kembalikan kepada Bapak kita. Saya dan Pak Pendeta itu orang tak ada unsur paksa-paksa. Tak ada unsur paksa-paksa. Kita orang mau itu berjalan baik-baik, berjalan lurus-lurus saja. Yang kedua saya mau sampaikan pada malam hari ini, saya kalau setiap berkampanye itu sama saja dengan demo. Saya kalau setiap kampanye itu sama saja dengan demo. Karena apa yang saya bicara pasti orang dengar dan orang akan tutup. Saya kampanye 4 hari lalu, 1 minggu lalu, saya coba bataria hak guru. Karena saya dari dalam, saya tahu persis itu. Keluhan itu pun semenjak saya masih aktif, banyak sekali yang mengadu ke saya. Tapi begitu dalam orasi kampanye saya menyampaikan itu, 2 hari kemarin dong mulai panggil guru-guru untuk bayar itu yang namanya TPG. Hak-hak guru 250 per orang selama 20 bulan yang belum terbayarkan. Dong mulai panggil data. Tapi malam ini saya mau sampaikan, karena saya coveran informasi bahwa terlalu banyak hal yang agak sedikit ganjil. Saya berharap para guru-guru tolong buka juklak dan juknis terkait dengan TPG. Jadi TPG itu siapa saja, mau honor kah, mau guru kelas kah, mau kepala sekolah kah, mau sarjana kah, mau tarada kah, semua punya hak yang penting dia itu berdiri di depan kelas. Karena kemarin saya dengar informasi katanya cuma yang sarjana saja. Di antara sarjana ini 1000 lagi kali 250 kali 20 bulan Pak. Saya berharap pemerintah daerah tolong bayar. Kalau mau mau bayar, tunggu Sakir jadi bupati baru Sakir bayar. Saya berharap guru-guru mau manahang saja, yang honorer mau manahang saja. Tinggal 30 hari minta sampai dia. Manahang saja, tak apa-apa. Kalau mau dimanang itu berarti dia tambah dia bulan, dia doi akan lebih banyak lagi. Tunggu sudah. Kalau di tanggal 9 saya perintah dong Sutako itu. Karena saya sudah kembali jadi wakil bupati dan bupati terpilih, berarti saya perintah dong Sutako. Karena dorang juga harus mengamankan kapan don terabayar, saya pasti kasih nonjok. Tong bicara loa-loa saja, bicara di tumpu orang tua dan keluarga, tuh mau bicara politik ke apa lagi. Terlalu banyak hak. Saya mau sampaikan pada malam hari ini biar orang-orang tua bisa menjadi renungan buat kita orang semua. Betul kalau mati itu panggilan Tuhan.
Tapi Ciwan Bati itu bukan cuma karena sakit, tapi karena beban pikiran, karena hutangnya tidak terbayarkan oleh pemerintah daerah. Beliau itu datang mengeluh ke saya sebagai wakil bupati dengan air mata. Saya pidoi mulai dari Nguni Lantik, saya rehab itu kediaman bupati. Sampai hari ini kerja kiri kerja sana dengan nilai total di atas 3 miliar belum terbayarkan sampai Pak Maitua meninggal. Luar biasa. Pemerintah daerah itu hadir untuk bagaimana bisa menghidupkan dan mensejahterakan orang, bukan membunuh orang. Betul lihat, menjang contoh tak usah di luar terlalu jauh, anak kampung orang-orang, orang kampung. Itu api anak dengan amantu datang berkoordinasi dengan saya kasih solusi, lapor polisi. Tapi dong bilang dong takut dengan berbagai pertimbangan. Saya bilang mau minta utang di Dani, mau minta utang di pemerintah daerah. Tapi kasihan sampai Maitua meninggalkan orang utang tidak terbayarkan. Itu orang-orang bukan orang di mana. Bukan foya ini barang. Siapa bilang foya tong ke sana sama-sama tong baku buka itu di sana. Model-model begini nih kasihan kita. Itu sekedar stressing saja biar stres. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya menyampaikan niatan saya, dan yang kedua saya dengan Pak Pendeta hadir di sini, datang di sini memohon doa restu dari Bapak Ibu. Jadi kita berharap para tua-tua adat, para tua-tua gereja dalam ibadah tolong juga doakan kita. Setelah mau berdoa dapat petunjuk Tuhan baru mau pilih. Kalau tak ada petunjuk Tuhan untuk pilih orang, jangan mau pilih. Kandidat paling berani ini sudah. Kalau yang lain dong datang dong memaksakan orang untuk harus memilih. Tapi kalau saya dengan beliau, karena beliau juga pendeta, saya meminta agar supaya kalau pilih orang minta dulu kepada Tuhan. Kalau ada petunjuk, ada gambaran, dan ada hal-hal lain yang Tuhan kasih gambaran, itu baru mau bisa pilih. Kalau Tuhan suruh pilih James, pilih. Tuhan suruh pilih Pak Denny, pilih. Tapi sangat tak mungkin Tuhan suruh pilih Pak Dani. Saya bicara lolo saja. Sangat tidak mungkin. Karena Tuhan juga tidak mau melihat umatnya sengsara di kemudian hari. Tuhan juga tidak mau umatnya akan sengsara 5 tahun lagi. Tuhan sudah tahu orang pikir sengsaraan. Dan kesengsaraan ini yang buat itu Dani dan Sakir. Tidak ada orang lain. Saya bicara karena saya dengan Pak Itua satu periode ini. Tahun 2 sama-sama. Jadi bukan saya menjelekkan dia. Tahun 2 sama-sama jelek. Yang kasih miskin rakyat Halmahera Barat ini Dani dan Sakir. Itu jagonya Dani dan Sakir. Beda dengan seluruh bupati wali kota se-Indonesia. Kalau bupati wali kota se-Indonesia itu dong hadir untuk mensejahterakan dong rakyat. Tapi tahun 2 hadir untuk memiskinkan tahun 2 rakyat. Bagaimana Marinus? Pensiun saja mesti dapat dari pensiun. Sekarang model-model begini tong harus tinggalkan. Saya bicara model begini karena saya dari dalam saya tahu dan saya paham. Saya tidak ingin lagi kondisi-kondisi ini dia terjadi lagi pada periode-periode yang akan datang. Saya hadir dengan sebuah niat yang tulus. Saya hadir dengan sebuah etikat yang baik. Saya berkomitmen dengan pendeta. Bukan sebarang orang. Bukan sembarang orang. Dan hari ini saya mau bilang,
Tadi paitua su cerita semua paitua pi isu-isu. Betul dong isu paitua ini termasuk juga bajalan dan tongkala macam-macam. Tapi karena makan barang halal 73 tahun pun masih sehat. Daripada 47 tahun tapi karena makan barang tara halal akhirnya gula dan kolesterol kenal pada orang. Mampus. Nah, penyakit semua ini Tuhan kasih. Mudah-mudahan di antara ini semua terada gula. Bukan gula. Gula kalau kenal patoran supaya itu meridus. Oh, su tahu sudah itu. Biar dong cerita gaya terada payah. Saya dalam perjalanan saya harus sampaikan bahwa perjalanan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan dari Sakir. Dan tong menang di warat-warat kok. Saya kampanye di rumah adat. Tong menang juga di Taraung kok. Tapi tong kalah di Tacici. Karena saat itu Pak Ulus pegang Pak James Uang menang di Tacici. Tapi hari ini Pak Ulus juga bergabung dengan kita orang kok. Paulus juga bergabung dengan Torah. Itu berarti Tarawudu dan Tacici tong pasti menang. Saya malam ini saya mau bisik kepada Bapak Ibu, saya tidak terlalu konsen bicara pada malam hari ini. Karena saya barusan dapat informasi, dapat kabaran isu dari Pak Pendeta tadi. Saya mau bilang dengan bisikan saja pada malam hari ini. Saya calon bupati orang Islam. Saya maju itu dengan satu depan. Tapi malam ini saya harus katakan secara terbuka bahwa orang Islam beban di orang Kristen. Karena orang Kristen telah menjadi bupati dan telah membuat orang Islam punya masjid raya. Hari ini kau tolong pilih pas saya agar supaya saya orang Islam bisa bikin kau di gereja. Orang Kristen sudah bikin tong di masjid raya. Tong orang Islam belum bikin apa-apa di orang Kristen, kasihan. Maka dari itu saya sampaikan pada malam hari ini program prioritas saya dan Pak Pendeta yang paling pertama dan utama hanya satu, penyelesaian seluruh rumah ibadah. Tong akan bikin penyelesaian seluruh rumah ibadah, baik gereja maupun masjid. Torang akan hadir untuk selesaikan, tapi tidak dengan tetesan. Tong bicara dengan pola berbeda. Saya bilang di Pak Pendeta, Ngoni dapat tugas tambahan. Karena Ngoni Pendeta umur so agak tua sedikit, model matahari itu dia so miring. Saya ini matahari masih jam 10 setelah asing. Karena kalau sudah atas 70 ya matahari so miring. Jadi Ngoni ada tambahan tugas. Jadi Ngoni bertugas saat saya dan Ngoni dilantik, saya cari konsultan satu kasih damping pengoni dalam kunjungan Ngoni di mana saja, lihat gereja yang belum selesai Ngoni turun, suruh konsultan itu dia hitung dari A sampai Z, dia penilai berapa, itu yang kita orang harus kasih, tinggal panggil itu panitia gereja kemari, ini dia video ini konsultan suruh hitung, sekarang tong tanya pengoni berapa bulan dia bisa selesai kalau dengan kekuatan doi ini tong kasih. Cocok. 3 bulan. 3 bulan kemudian saya tunggu undangan Pentabisa. Kalau 3 bulan undangan Pentabisa itu dia tersampai ke saya suruh BPK turun audit. Turun audit itu. Kalau model ini yang kita orang bikin 5 tahun itu periode akan datang orang secara berpikir rumah ibadah lagi semua sudah selesai dan tuntas,
Ini pemerintah daerah hadir ke sana di bantuan rumah ibadah kok. TG proposal masuk 350 juta, disposisi 35 juta. 315 juta terpaksa kelompok dicari lagi. Bacungkil kiri, bacungkil kanan, bamaras kiri, bamaras kanan. Akhirnya orang setelah bisa mencari. Pemerintah itu harus hadir untuk bagaimana bisa meringankan beban-beban rakyat, utamanya rumah ibadah. Kalau orang selesaikan semua rumah ibadah, bertung himbau di semua jemaat. Di setiap minggu jangan lupa doa saya dan Pak Pendeta dan daerah ini. Biar tong kalau urusan itu bisa dapat doi. Biar tong kalau buang doi pulang doi. Tapi itu harus dengan kekuatan itu. Tidak bisa mengandalkan orang punya kemampuan ini saja tanpa ada dorongan dan kekuatan Tuhan. Jangan cerita tinggi. Ini ada kandidat yang lain dong di program. Kalau tong jadi tong akan bikin pagar satu Halmahera Barat, satu gambar. Baru ini bikin jembatan dari Zedolo ke Ternate saja supaya tong langsung ke daerah Kalawas. Barang tuh masuk di akal. Dong mau piara ular. Saya berharap Bapak Ibu coba ini dipikirkan agar supaya hal yang masuk akal itu terima, tapi hal yang termasuk akal itu jangan terima. Hal yang paling utama yang harus orang lakukan di Halmahera Barat itu terada lain selain rumah ibadah. Itu dulu yang orang harus kokohkan pada dia. Karena ini yang belum selesai orang beribadah juga tidak dengan tenang, maka segala hal itu dia datang bagi orang. Tapi kalau rumah ibadah semua itu dia bagus, orang ibadahnya tenang, selalu panjatkan doa buat pemerintah, buat daerah, buat seluruh masyarakat yang ada di sini ke bawah, semua berkat itu pasti dia ada di sini ke bawah. Ini masuk ke sana, gereja ke sembahyang Jumat, menghadap ke sana, aduh belum pelestir lagi, pikiran tanah tenang. Coba kasih kesempatan zaman Pais satu kali ini dulu. Mau dilihat, kalau tentara bikin jangan mau dipilih, kalau terhadap mau demo ke orang. Para itu bilang luar ke sana. Saya berkampanye di tempat lain agak berbeda dengan di Orat-Orat ini. Karena saya menganggap juga bahwa ini juga bagian dari saya. Yang di muka ini saya orang tua semua. Saya hadir di Orat-Orat, Tarabudu dan Kacici bukan saja berkampanye, makan adat pun saya diundang dan lain-lain. Tapi kali-kali ini karena makan adat juga diintervensi oleh pemerintah daerah, maka nilai adat itu pun disunat oleh pemerintah daerah. Karena sebuah ini terada itu meja pemerintah daerah itu terada. Tapi pemerintah daerah melarang sengaja untuk harus masuk makan adat. Itu juga sedih dong. Kita orang mengurangi, kita orang penilai sendiri. Saya dan Pak Pendeta tong pilihan tong ketua tim itu mudah farsah ya almarhum Sultan Ternate. Karena kita orang mau 3 tungku ini harus dia tumbuh. 3 tungku ini tidak bisa terpisahkan. Makanya orang partai misalnya mau. Saya mau itu harus ambil di orang yang pas. Yang lain yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, perlu saya sampaikan bahwa Sakir dan Dani Bakulai itu salah satunya bagian dari penyebab adalah Tatao. Sebab Tondua Bakulai
Karena dari awal saya selalu ingatkan, dari awal saya bilang, dari awal saya ingatkan, dari awal saya bilang, sampai pada akhirnya Pak Kulai. Hanya cuma satu masalah. Saya bilang, Pak Bupati, Tol 2 Menang ini karena Sahu. Tara Ulu, Tacici, dan Uratorat itu punya kontribusi yang luar biasa. Pipa dari Balisoang masuk ke daerah itu tara sampai 1 miliar. Pasang ke bawah dong air sudah. Iyo tunggu. Iyo tunggu. Iyo nanti lihat. Iyo nanti lihat. Sampai sekarang banyak mai cuat atau mata tahu. Salah satu bakulai dia penyebab itu cuma itu lagi. Termasuk juga air yang dihamenti di atas. Bakulai juga dia sebab di situ ke bawah. Jadi dia sebab tong bakulai ini bukan cuma persoalan internal di dalam birokrasi, tapi hal-hal yang terkait dengan kepentingan. Karena saya tahu bahwa saya duduk itu karena orang Sahu. Tong Menang di 2 kecamatan Sahu, James punya di 3 kecamatan, ibu tutup di sini ke bawah taramampo, tong punya masih lebih. Tong harus bicara terbuka. Hanya mau taramau harus berkemarah. Karena saya berpilihan lebih baik saya menderita bersama dengan saya rakyat daripada saya harus bersenang di atas saya rakyat. Jadi jangan mau marah pas saya lagi. Karena bukan cuma mau mesensara, saya mesensara lagi 5 tahun. Baku marah, tara baku bagi. Makam sendiri, tara baku bagi. Saya bilang, iya tunggu sudah. Tapi kali ini kok kita dapat ngana dalam ngana. Kembalikan seluruh hak-hak rakyat. Bukan berarti persoalan suka atau tersuka. Saya akan hadir meluruskan hak-hak rakyat dan saya akan mengembalikan hak-hak rakyat. Harus seperti itu. Roda pemerintahan di saat ini saya tidak perlu bicara terlalu banyak. Roda pemerintahan desa itu dia tidak berjalan, itu diakibatkan karena roda pemerintahan dia di tingkat kabupaten. Jadi kalau ada kepala desa yang selingkuh sedikit di dana desa, jangan muni marah. Wajar, kasihan juga dorang. Gaji sampai berbulan-bulan itu tidak terbayarkan, terpaksa dong kuletung itu dana desa. Wajar, orang datang tamu dari mana-mana yang melayani kepala desa. Terapi minta diraya. Ada dan terada tetap dia perintah maitua harus kasih keluar kopi. Jadi jangan muni marah-marah kepala desa. Dengar ke masyarakat. Terpaksa dia harus kuliah karena dong gaji itu dapatan. Mau dibayangkan saja pada tahun kemarin Desember itu seluruh kepala desa sehalbar itu dong datang di sana demo, dong minta tuntutan harus bayar dong gaji. Saat itu Dani terada, yang ada cuma saya. Tapi kewenangan saya saat dia pergi itu dia bawa. Saya tidak punya kewenangan yang dikasih. Tapi dengan kondisi yang saat itu saya harus beranikan diri. Saya panggil sekda dengan kepala keuangan, Ngoni dulu sini ke bawah. Saya mau bilang pengoni, Ngoni PNS yang ada di Halmahera Barat yang berkantor di kantor bupati ini, Ngoni datang jam 8, Ngoni pulang jam 4. Setelah ada lagi urusan. Tapi gaji kalau tanggal 1 belum terima, Ngoni marah. Tapi saya mau sampaikan Pak Ngoni bahwa kepala desa ini dia petugas itu mulai dia lantik sampai dia dipecat baru selesai dia petugas. Laki bini baku polo bikin anak kepala desa tertahu. Tapi saat Maitua melahirkan lari cari kepala desa di rumah Toki. Pak Kades bantu kau Maitua mau melahirkan. Kades bangun. Betul kata Rada? Betul. Saat bikin kepala desa tertahu terapi lapor kepala desa. Hai. Amos tertawa anak. Tapi saat melahirkan kepala desa di rumah yang tontoki, Pak Kades bantu kah Maitua mau melahirkan bawa rumah sakit kah? Bayangkan, Kades harus ambil doi di mana?
Ini harus diatur secara baik. Kades di saat itu tidak bisa dipanggil bidan karena bidan berada di desa. Bidan dia tidak bisa menetap di desa karena tidak ada insentif bidan yang harus dikasih. Makanya bidan tugas pagi sampai jam 12 pulang. Apa gunanya posyandu yang mau disubangu? Ditugaskan di situ ke bawah itu 1 kali 24 jam di situ ke bawah. Tapi petugas itu dia bisa bertahan kalau insentif itu dikasih sebagai penambahan. Harus model begitu. Kalau model begini semua aparat, semua petugas itu dong stay ada di desa, pelayanan di desa itu dia berjalan secara maksimal, enak, masyarakat itu dong sehat. Makanya saya dengan Pak Tua ini visi misi itu tong singkat saja dengan 3 kata. Wujudkan masyarakat Halbar yang 1 kanyang, 2 sehat, 3 pandai, selesai. Jangan panjang-panjang, bicara lebar, foriki, foya situ ke bawah. Yang kanyang, sehat, pandai. Jalan dan segala macam, siapa saja yang menjadi bupati, itu kewajiban. Jadi seorang bupati itu tidak bisa bangga kalau dia itu bikin jalan, karena itu kewajiban. Tapi dia bangga kalau rakyat bilang, ngana to. Itu baru kita orang bangga. Ngana to. Tong kanyang, tong sehat, anak pandai, to. Tapi kalau jalan, kewajiban kok. Siapa saja jadi, tetap harus. Tapi harus punya kemampuan hadir untuk bagaimana kasih kanyang, kasih pandai, dan kasih sehat. Itu harus butuh seseorang pemimpin yang punya kemampuan manage birokrasi, agar supaya sistem birokrasi itu dia berjalan untuk bagaimana bisa melihat semua sendi-sendi kehidupan itu. Jangan terlalu tegang kan. Mau kalau mau tegang saya ikut tegang lain. Saya dan Pak Pendeta tong hadir untuk bagaimana bisa memperbaiki hal-hal dengan satu itikat dan niatan yang baik, tidak lain-lain. Tong 2 cuma mau itu tadi saja, 3 kata tadi saja, kanyang, sehat, pandai. Tapi bahasa yang tulis pun model begitu sederhana. Tuh mau pakai kata-kata kamus dan kata-kata tinggi begini apa? Jadi saya mau sampaikan pada malam hari ini untuk masyarakat Desa Tatao, kalau tak percaya apa saya, mari kita orang berkomitmen dalam bentuk apa saja terkait dengan air minum. Nah, saya tak mau berjanji, saya tak mau berjanji. Tapi kalau mau cari dia model dan format yang pas, bagaimana kita orang bersepakat dengan komitmen itu. Nah, barang dekat-dekat saja dia kok. Cuma karena kekuasaan dan kewenangan itu belum ada bagi orang saja. Orang selalu beralasan bahwa dia tak bisa dorong ke darat, Memang betul orang PAM harus beralasan seperti itu. Karena kepala PAM tak paham. Sarjana hukum baru kasih dulu di kepala PAM. Masuk akal di mana? Ya kalau mau sarjana hukum ya bongkar pasang undang-undang, bongkar pasang aturan. Jangan bongkar pasang pipa. Itu alasan tak bisa naik karena memang dope akal dan otak tersampai ke sana. Tapi tong coba cari orang yang pas. Cari orang yang punya keahlian itu, yang ada jadi kepala di situ ke bawah. Orang-orang taruh ulu dan tak cici itu air belum sampai.
Ngana coba hitung pada dia bicara model apa sampai grafik itu dia bisa masuk di sana. Nah itu dia akan duduk ke bawah, kemudian hitung tak. Besok dia kasih masuk. Bupati ini dia pelanggaran ini, ngana potong dana ini dia kasih masuk di situ Bapak Darah. Selesai. Tapi kalau yang sekarang kepala PAM yang sekarang itu sarjana hukum, bukan sarjana teknik. Itulah kepandaiannya Dani. Supaya air tercapai di sini dia beralasan bahwa kepala PAM tidak punya kemampuan itu. Dia tidak disalahkan. Keforikian itu. Tong harus urut persoalan itu sehingga orang tahu bahwa titiknya ada di mana. Hari ini mau kasih salah Dani tara urusan itu secara teknik itu kewenangan dikasih kepada dinas. Kepala PAM, coba bicara teknis bagaimana sampai air bisa sampai ke atas. Oh di atas itu dia pola ini kasih hilang mau dipiakal. Ini sederhana saja kalau bukan basicnya itu tidak bisa. Amos setiap hari cuma kerja pi naik kalapa kerja kubong. Tapi kalau saya kasih bantuan fiber baru suruh dia pi mangail. Habis Amos terpulang tong percaya Amos. Tapi memang dia ahli bukan di laut. Sampai suruh tuh dua batang sekolah mana dapat terus nanti. Tahu mana Albert? Jadi kesalahannya di situ. Saya akan menempatkan kalau orang-orang di birokrasi, karena saya orang birokrasi, saya paham sekali. Orang harus menempatkan orang itu sesuai dengan basicnya, harus sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan orang penyuluh dikasih kadis pertanian. Akhirnya apa? Dia suruh mau potong pala, potong cengkeh, potong kalapa, suruh tanam jagung. Ini karena memang bukan ahlinya. Tarawudu tercici orang-orang saya pernah ada pelaporan bahwa bibit jagung itu diancur di kantor desa. Memang. Tapi di sana dong bangga sekali bahwa program jagung itu berhasil. Saya bilang dong ini dong tipu, bukan cuma dong di sini, orang situ kalau dong tipu. Saya dengan beliau punya model yang berbeda. Pemerintahan itu harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik. Dong mau membangun negeri ini harus diawali dengan perencanaan yang baik. Perencanaan dalam bidang tani bagaimana? Orang harus lihat dulu. Loloda, monipi budaya model apa? Tabaru, monipi budaya model apa? Wayoli, monipi budaya tani model apa? Sahu, budaya tani model apa? Ini harus diinventarisir dulu baru kita orang masuk dengan program. Oh dong ini budaya ini tong tidak bisa rubah karena itu kebiasaan dari dulu. Kalau di sini padi, tong kasih padi. Jangan rubah dan jagung. Mesapi kambing dan babi kiri kanan dia mariare kiri kanan tong tanam jagung mama ya. Mau nipi jago apa mitra poha. Lagi sapi itu ya golojo itu. Masuk. Seka. Ini karena memang terhadap perencanaan yang baik. Saya kasih contoh yang lain yang asumsinya bahwa rusak perencanaan. Saya contohkan. Tiap bulan itu untuk nelayan bantuan fiber itu dengan puluhan. Untuk nelayan itu dengan puluhan. Tidak sampai ratus, tapi puluhan. Itu berarti bahwa setiap tahun itu penambahan orang untuk kalau di Laut Mangail itu tambah banyak. Tapi saya mau tanya, dari yang kurang tambah sampai saat ini banyak, saya mau tanya,
harga ikan itu dia sama kah lebih mahal? Mahal. Asumsinya kalau parau kasih orang untuk mengail itu semakin banyak, orang mengail semakin banyak, berarti ikan di pasar itu dia akan murah. Tapi bikin apa mahal? Karena tong kasih orang yang pas. Orang Gamtala itu tara mengail. Tapi coba mau pergi di belakang Gamtala. Fiber parkir model di terminal di belakang Gamtala. Tong bicara terbuka saja, siapa bilang foya kan? Kalau mau dikasih orang Saria, mau dikasih orang Susupu, mau dikasih orang Sidamuli, mau dikasih orang Kedi di Loloda, mau dikasih orang Tomuti Ternate, ikan di Loloda mai murah, ikan di Ibu mai murah, ikan di Sahu mai murah, ikan di Jailolo mai murah. Kalau ikan dia murah, itu berarti rakyat semua ini pasti bisa makan ikan karena jangkau untuk belanja. Kalau jangkau untuk belanja dan semua makan ikan, semua pasti sehat. Tapi kalau tong ini kontara makan ikan 1 minggu saja, mai tua Korea metong bilang mengantuk. Yang ketawa itu pengalaman. Ini karena memang perencanaannya yang terbaik. Karena saya paham semuanya cara model begitu. Profesi apa itu yang tong kasih, profesi mana itu yang tong kasih. Untuk kelompok-kelompok tani dan lain-lain, kita orang harus siapkan PPL-nya mana, penyuluhnya mana. Ini harus hadir untuk bagaimana bisa membekali, membentuk itu apa yang harus disport. Kita orang awasi, kita orang lihat, kita orang evaluasi. Harus model-model begitu. Kalau memang ada kesuburan di atas penghasil, itu orang juga akan terus lihat. Kalau yang terlalu jauh, yang tak bisa dijangkau, kopra dan ton kasih keluar 1 bulan, buka jalan tani ke atas lah kopra itu dia masa oto kasih keluar. Sederhana. Jangan bicara kasih putar-putar topi rakyat gitu. Satu hal lagi yang saya meluruskan untuk wilayah Karawudu Tacici Waratora. Ada isu yang berkembang sampai di saya telinga. Saya sebagai Sangaji Sahu, kalau saya jadi bupati saya akan ambil semua tanah adat. Minta ampun nih. Kalau boleh itu tong kasih penghuni, bagaimana betul ambil? Muni mau menang saja sampai muni foliki model begitu. Janganlah ya, saya maunya pakai cara-cara yang baik. Saya bicara pada malam hari ini tidak terlalu panjang untuk ditatawo karena saya agendakan tertutup juga dengan tua-tua adat untuk wilayah Tatawo, tua-tua gereja untuk bagaimana duduk bersama dengan saya pada satu waktu dan kita akan berdiskusi dalam konteks anak dan orang tua ya. Jadi malam ini tidak terlalu panjang. Sebagai tambahan dari saya ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan isu-isu ini dia kuat sekali, jadi saya harus klarifikasi pada dia. Di mana tempat saja saya tetap mengklarifikasi itu, utamanya isu-isu bantuan ya. Itu bantuan PKH, bantuan lain-lain. Saya mau ini sampaikan begini, bantuan PKH itu bantuan pusat yang tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Dari Lao itu dari kementerian dia turun ke daerah, itu ada DP petugas sendiri, dan petugas itu orang kementerian bayar, bukan Pemda bayar, bukan orang kementerian yang bayar. Kalau petugas itu yang dia katakan itu betul, tapi di luar petugas itu kalau dia katakan itu foya yang bisa kasih ganti kiri, kasih ganti kanan,
Itu dong, itu bukan orang Pemda. Jadi kalau ada yang datang bilang, Amos ngana tara iko pa kita ngana bantuan tong ganti itu foya. Mau tolong foto lah kasih pas saya, tolong rekam kasih pas saya. Itu foya itu. Poliki karena seterada akal habis. Akal habis itu. Jadi itu jangan dipercaya. Yang kedua, kalau ada ASN yang dong mau ingin main, tara perlu mau ditegur, tapi cukup saja catat. Cukup saja catat. Moni kalau tera ikut dia ini akan begini, catat dia saja. Sekarang dia apa dia. Tapi di tanggal 9 kalau ton jadi yang beresiko juga dia. Media bikin begitu karena dia anggap dia punya jadi. Tapi kalau ton yang jadi ancur dia. Politik ini kan cuma dua. Kalau bukan balas budi, balas dendam. Selesai. Terada urusan. Sekarang mau kasih besar, mau punya silakan. Tapi kalau mau punya yang jadi oke. Tapi kalau saya yang jadi habis. Jadi kalau ada ASN yang model begitu, catat saja, tak apa-apa, tak perlu ditanggapi. Cukup catat. Marindo Store kemarin. Masuk orang. Store kemarin, tak apa-apa. Saya tahu kok malam ini orang Pemda berkeliaran di sini. Saya di mana tempat, tetap intel Pemda itu dong mengikuti saya. Kan memang dong paling takut. Karena keburukan di sana itu yang tahu saya. Kemarin saya berharap debat itu jangan di Ternate tapi di Halmahera Barat. Dan saya usulkan kalau bisa debat itu 3 wilayah. Bikin di Ibu, bikin Jailolo, dan bikin Jailolo Selatan. Sehingga masyarakat Ibu, masyarakat Jailolo, dan masyarakat Jailolo Selatan don tahu kedok masing-masing. Don tahu kemampuan masing-masing. Tapi kasihan karena ini hajatannya KPU lah yang menentukan semua itu. Tanggal 28 bikin di Ternate, nanti tanggal berapa lagi baru bikin di Jailolo. Tapi tak masalah, santai aja. Jadi kalau ada yang model begitu, biarkan, tapi tolong dicatat, ya, tolong dicatat. Hal yang lain, isu yang lain yang perlu saya klarifikasi pada malam hari ini. Sampai detik ini saya mau sampaikan bahwa belum ada lembaga survei yang datang survei 4 kandidat di Halmahera Barat. Belum. Jadi kalau ada yang datang kampanye di sini kau bilang Ibu dong punya Jailolo Selatan, dong punya Loloda dong sebungkus, foya saja. Datang kampanye cuma 20 orang, paksa 30 orang, baku panggil kiri, baku panggil kanan, baru dapat orang pun. Betul nggak Teras? Ada yang semua masuk kampanye di sini? Kalau belum, kalau saya masuk kamu kan dong setara masuk. Lo setara masuk, lo berpikir lagi. Masuk ke atas pun cuma 5 atau baku tunggu dalam motor, bahaya. Dan saya mau sampaikan pada malam hari ini, saya dengan Pak Pendeta kita orang melakukan perjalanan kampanye sudah kurang lebih hampir 1 bulan, mulai dari Jailolo Selatan sampai Tabaru. Semuanya rapi, responnya luar biasa. Dan ketika kita orang bandingkan dengan teman-teman yang lain, tong punya lebih ramai, tong lebih banyak dapat respon, tapi tong tak pernah banggakan. Tapi ini datang 5 orang balik ke atas, di bawah tong bungkus rata. Padahal datang Otto dan orang Otto lebih banyak dari orang. Model-model begini jangan. Belum apa-apa ngedong secara jujur ke orang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Akhir saya mau bilang biar tidak ada penafsiran bahwa keburukan ini juga bagian dari saya. Memang dari sisi yang lain harus diakui
bahwa saya dengan beliau itu berpartner selama 1 periode. Tapi keburukan, kesalahan, dan kebaikan itu kita orang tidak bersama. Terada, kalau mau bilang terbaik, jangan baku tuduh saudara. Mengenai yang bikin baru kita yang kanan itu kan tidak bisa. Dulu ke bawah itu baku bicara baik-baik dulu. Saya dikasih kewenangan itu hanya 9 bulan. Tertib. Karena saya paham 9 bulan itu dunia birokrasi itu dia roh ada, dia nuansa ada. Tertib. Sistem birokrasinya jalan, terputar, koordinasinya bagus, sampai mengakar sampai di tingkat desa. Tapi setelah 9 bulan, itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang terlalu banyak, yang terlalu panjang-panjang. Yang sampai puas dan pasti lupa saya di tanggal 9. Akhir saya mau bilang untuk semua saudara yang ada di Tatawo bahwa di tanggal 9 nanti pada saat sampai di TPS, petugas TPS kasih surat suara, muni masuk di kamar puji, buka ke atas surat suara, muni lihat baik-baik dulu. Di atas itu nomor 3. Turun ke bawah muni lihat kalau ada merah putih di kerak kanan, itu tora. Kalau ada tulisan Halbar di kerak kiri, itu tora. Berdoa dulu, Tuhan tolong jaga saya suara ini, dan Tuhan kasih korek hati di belakang saya supaya orang ikut tusukan saya. Saya dan Pak Tua ilas mau tusuk torang di mana saja. Torang saat itu menghadap ke atas pamoni dan tong pasrah. Idong maitong tarima, talinga maitong tarima, karena itu cuma setengah badan, jadi yang lain terakan dapat tusuk gitu. Foto cuma setengah badan saja, dari puru ke atas saja. Jadi terima dengan ikhlas semua tusukan-tusukan di tanggal 9. Saya berharap saya dan Pak Pendeta akan merasakan semua tusukan masyarakat di tanggal 9. Itu yang sangat kita orang harapkan. Dan kepuasan kita orang akan menanti kita orang pada tanggal 9. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada yang belum puas ya? Puas? Puas? Ya, kalau puas saya menanti pernikahan kita orang di tanggal 9. Terima kasih, selamat malam dan salam.